Selamat malam, perkenalkan nama saya Dwi Agus Kristianto, dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta atau yang lebih kenal dengan disebut Stipram. Di Stipram saya mengampu mata kuliah Marketing Management untuk jenjang strata 1 jurusan pariwisata. Adapun deskripsi singkat atau deskripsi mengenai mata kuliah Marketing Management adalah bahwa mata kuliah ini disusun untuk memberikan kompetensi pengelolaan pemasaran di bidang bisnis pada umumnya dan di bidang pariwisata secara khusus bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, yaitu dimulai dengan pengenalan secara singkat tentang manajemen dan manajemen pemasaran, hingga pengambilan keputusan tentang segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Kuliah ini juga memberikan penekanan pada berbagai faktor lingkungan, baik faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan pemasaran khususnya di bidang pariwisata. Adapun kemampuan yang diharapkan adalah bahwa kuliah ini memberikan bekal bagi mahasiswa agar mampu membangun kepuasan bagi para pelanggan, dalam hal ini wisatawan, melalui kualitas, pelayanan, dan nilai. Kemudian merancang perencanaan strategis yang berwawasan kepada pasar, kemudian memahami pasar konsumen, dalam hal ini wisatawan, dan bisnis, serta melakukan segmentasi, targeting, dan positioning, dan juga mendesain strategi marketing mix. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah Marketing Management adalah yang pertama akan mendiskusikan mengenai apa itu manajemen dan apa itu manajemen pemasaran, khususnya manajemen pemasaran pariwisata. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Kemudian setelah itu mahasiswa diharapkan bisa mengumpulkan sebuah informasi dan kemudian memindai lingkungan yang tujuannya adalah untuk pada saat melakukan research dan penelitian di lapangan. Setelah itu juga melaksanakan riset pemasaran, kemudian serta meramalkan permintaan. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa diajak untuk menciptakan nilai, menciptakan kepuasan, dan menciptakan loyalitas pelanggan. Seperti disampaikan di awal bahwa kepuasan pelanggan adalah menjadi hal yang utama dalam mata kuliah ini, sehingga akan menimbulkan loyalitas pelanggan dan tentunya diharapkan akan menjadi repeater. Pada pertemuan berikutnya, materinya adalah menganalisa pasar konsumen dan customer behavior. Di sini mahasiswa diajarkan untuk bisa mengenali perilaku konsumen, di mana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta customer satisfaction. Pada pertemuan berikutnya, materinya adalah menciptakan ekuitas merek. Branding sangat penting dalam sebuah entitas bisnis, di mana branding tersebutlah yang akan ada di benak pelanggan, sehingga pelanggan akan mengenali branding dari sebuah entitas bisnis tersebut, sehingga akan selalu terngiang-ngiang dan loyal pada branding tersebut. Setelah itu, materi berikutnya atau materi yang ke-9 adalah kita akan bersama-sama mempelajari segmentation,
targeting, dan positioning. Segmentasi sangat diperlukan dalam sebuah entitas bisnis usaha jasa pariwisata terkait dengan pasar mana yang akan kita bidik, pasar mana yang akan kita target, sehingga positioningnya akan terbentuk. Tujuannya adalah di mana di era industri bisnis seperti saat ini, kompetitor atau iklim kompetisi sungguh kuat. Jadi bagaimana kita pandai-pandai untuk mencari pasar, mencari segmen yang tepat dengan produk yang kita buat. Kemudian pada pertemuan berikutnya, setelah segmentasi, targeting, dan positioning kita adalah menentukan strategi produk. Strategi produk di sini berkaitan dengan marketing mix yang 4P dan 3P, ya, di mana produk adalah menempati urutan pertama dalam 7P. Ya, setelah strategi produk, kemudian kita berikutnya adalah strategi pricing. Ya, strategi pricing sangat berkaitan erat. Setelah produk tersebut dihasilkan, bagaimana seorang tenaga penjual, bagaimana seorang marketing akan menentukan harga jual, selling rate. Di sini juga ada program perencanaan yang disebut dengan program penetapan harga. Ya, setelah strategi harga dan penetapan harga, maka pada pertemuan berikutnya akan merancang dan mengelola yang namanya place of distribution atau channel distribusi atau saluran pemasaran. Saluran pemasaran akan sangat menentukan dalam hal bagaimana tenaga penjual atau marketing tersebut bisa menentukan segmentasi yang akan dibidik, sehingga channel-channel yang dibutuhkan tersebut akan tepat sasaran. Apakah channel tersebut akan B2B atau B2C atau B2B2C, tergantung pada nanti pengelolaan di mana mitra atau stakeholder dalam hal ini yang akan menjadi distributor kita akan memberikan suatu supporting bagi produk yang akan kita jual. Kemudian setelah place of distribution, bagaimana kita merancang dan mengelola sebuah komunikasi pemasaran, dalam hal ini adalah promosi. Ya, promosi sangat penting juga di dalam integrasi sebuah marketing mix, di mana promosi tersebut bagaimana mendeliver, bagaimana menyampaikan pesan kepada customer dengan model promosi yang tepat, sehingga konsumen juga akan semakin tertarik. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang terakhir, bagaimana sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tersebut bisa menciptakan sustainable marketing atau pemasaran yang berkelanjutan, karena faktor ini adalah cukup penting, sehingga dalam hal ini juga akan membicarakan mengenai PLC atau Product Life Cycle, di mana ketika sudah dalam pertumbuhan, kemudian puncak dan decline, disinilah peran daripada seorang marketer untuk bagaimana menciptakan dan merancang kembali produk tersebut, sehingga produk tersebut secara visible akan laku di pasaran. Nah, demikian materi pembelajaran mata kuliah marketing manajemen untuk jenjang S1 yang diberikan di semester 3. Ya, adapun sistem pembelajarannya adalah bahwa selama ini metode pembelajaran akan berbentuk beberapa hal. Yang pertama adalah ceramah, ya, kemudian diskusi,
kemudian di dalamnya juga ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Ya, jadi sebagian besar pengajaran akan berbentuk seperti perkuliahan seperti biasa, kemudian seluruh mahasiswa diharapkan aktif di setiap pertemuan yang diadakan. Kemudian materi pembelajaran yang tercantum dalam silabus atau RPS tadi hendaknya dibaca terlebih dahulu untuk kelancaran proses pembelajaran serta diskusi. Di beberapa pertemuan, mahasiswa diminta untuk mengerjakan kasus-kasus yang sederhana yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Kemudian di beberapa tugas ada yang disebut dengan tugas individu dan ada yang tugas kelompok. Tugas kelompok ditujukan atau diharapkan bahwa mahasiswa bisa menjadi sebuah organisasi di mana organisasi tersebut terdiri dari beberapa sistem manajemen, ada yang perencanaan, organizing, actuating, dan juga controlling. Demikian konsep dari mata kuliah marketing management yang kami berikan kepada mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.